lebay, cuman kayak apa ya? Ya kayak itu langsung dah ya. Jangan di acting akan tuh ya kayak itulah sudah bahasanya kayak binian bisa kayak itu. Bagus juga gue belajar acting tuh lah. Jadi kok main film gitu lah. Di film Kuyang kayak para tayangnya 29 Januari di seluruh bioskop se-Indonesia itu. Jangan lupa Anda tontonlah sebelum tiketnya habis. Pemainnya dari sini gue. Jadi ada yang mau komen Tuan Guru itu jarang sudah 4 main film jarang ada waras lagi jarang. Umat dalam hatiku, aku main film peranku jurang kada jauh daripada aslinya. Artinya mau aku di dunia nyata jadi ustadz bisa makin aku kira jadi itu juga. Kada mungkin dong aku lakinya Kuyang. Masa aku Tuan Guru biniku jadi Kuyang? Hancur derajat Tuan Guru. Itu ujian mikirakan jadi dosa, gini banyak mau ngomen orang macam-macam. Orang cari pengalaman bener ya, kayak apa rasanya main film kan kayak itu. Uyung sekalinya gue, uyung. Actingnya seperti ini guru, ini. Mimik wajahnya harus seperti ini. Beres sudah kakak, biasaan. Kamera action. 1, 2, 3. Langsung menyala kameranya. La yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi was sahbi wal ali. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlan nur amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Allah mengumpulkan kita di hari yang terakhir daripada bulan Rajab, yang insya Allah malam hari ini sudah masuk 1 Sya'ban. Jadi hari ini tepatnya 30 Rajab bagi kami. Bagi pian mungkin 29. Karena kami 1 Rajabnya hari Ahad bukan hari Senin. Insya Allah malam ini 1 Sya'ban berarti nisfu insya Allah malam Selasa. Insya Allah ada yang iya kena sambil melihat bulan juga. Tapi insya Allah malam ini 1 Bang. Kalau nisfu malam Selasa berarti kena paambihan Sya'ban ini diperkirakan 30 juga. Berarti kalau musannya kena hari Rabu, tarawihan malam Kamis insya Allah. Insya Allah. Kalau tarawihan malam Kamis berarti 29-nya hari Kamis juga. Berarti Ramadan mungkin kan 29 aja, kada 30. Jadi batakbiran malam Jumat insya Allah. Demikian berita daerah. Hari ini kita berkumpul dengan niat bertabarruk, mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi. Di dalam asar disebutkan, asar itu qaulus sahabah awit tabi'in awit tabi'it tabi'in, perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan tabi'ut tabi'in, itu disebut asar. Di dalam asar disebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika diceritakan kisah orang soleh, rahmat turun. Rahmat itu jamak daripada rahmat, artinya banyak rahmat. Itu yang dikisahkan hanya kelasnya orang soleh. Hari ini yang kita kisahkan Imamus Sholihin, ceritanya pimpinan orang soleh. Bahkan Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Kalau menceritakan kisah orang soleh aja udah banyak dapat rahmat, apalagi menceritakan kisah Nabi Muhammad, maka pasti rahmat itu sangat banyak Allah berikan.
Maka sebelum kita meneruskan tausiah, alangkah bagusnya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kita membaca kisah Nabi Muhammad, Allah memberikan kita rahmat yang banyak, diampuni segala dosa-dosa kita, dipercepat terkabulnya segala hajat kita, serta yang paling penting Allah menyelamatkan kita beserta anak cucu kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, Isra wal Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum Hijriyah, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Terus 1 tahun sebelum Hijriyah disebutannya. Umur Nabi saat itu 51 tahun 9 bulan. Sudah hafal? Malam Senin 27 Rajab, setahun sebelum Hijriyah, umur beliau 51 tahun 9. Harus dihafali boy. Kisah Nabi Muhammad yang terkait dengan Nabi Muhammad tuh pian harus hafal. Jangan kada hafal. Bapak pian menyuruh orang nang kada Islam lagi hafal kisah Nabi. Luput. Justru kita nang Islam ini nah harus hafal. Apa-apa yang ada sangkut pautnya dengan Nabi kita harus tahu, kita harus hafal. Apalagi masalah keluarga Nabi, keturunan Nabi itu harus tahu kita. Siapa abahnya Nabi? Siapa Bob? Abahnya Nabi siapa? Jawab bedarau nah supaya ada ketahuan salahnya. Siapa abahnya Nabi? Allah. Siapa mamanya Nabi? Siapa kainya Nabi? Abdul Muttalib. Siapa nininya Nabi? Tahu kan? Coba biar pikirakan, amun Abdul Muttalib bisi anak Abdullah berarti ada bini sitin. Maulah Abdul Muttalib nomor anak. Nih, ayo, siapa nininya Nabi? Nah, bongkar. Nah, nininya Nabi ngatakan, jar ulama, siapa nang tahu ngaran paninian Nabi dimudahkan jalan masuk surga. Arti dimudahkan bukan dijamin. Dimudahkan itu artinya ketika Allah memudahkan seorang hamba masuk surga, ia akan diberi taufik, diberi kekuatan, mau berujuk nuntut ilmu, mau balapah mengamalkan ilmu, mau menjalani jalan orang ke surga. Nah, itu namanya dimudahkan jalan masuk surga. Nininya Nabi ngarannya Fatimah. Sini Pak, langsung Pak. Kasih. Langsung datanglah hikmahnya. Masuk ke sini, jangan di luar. Masuk ke sini Pak. Sini duduk di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini nak. Atau sini nanti mana susah. Apa? Datang di mana datang ya? Oh. Udahan lakas kawin. Lawan dia kan namanya lakas. Kabul. Jadi ngaran nininya Nabi Pak. Amin. Amin. Apalagi? Amin. Nah, itu harus tahu itu. Siapa pamannya Nabi? Abu Talib. Lain pada itu ada Hamzah, ada Abbas. Abdullah.
Abbas. Ada nang kafir kada mau Islam siapa? Abu Lahab. Amun Nabi ada bisi paman, berarti Nabi adalah bisi acil. Siapa acilnya Nabi? Acil timah. Siapa acilnya Nabi? Coba biar Aqidatul Awam hafal lah. Biasalah baca tiap minggu Aqidatul Awam. Ada kalau di Aqidatul Awam tuh Hamzatu ammuhu wa abbasun kada amma Sofiyatun zatu hatidah. Sofiyah Ammah itu artinya acil, Sofiyah acilnya Nabi. Itu diingatkan, jangan kita tahu. Dan bila ditakut di pesan Nabi nggak. Orang Islam harus hafal itu. Jadi ingat lagi jajah tinggal. Jadi Nabi tadi Isra Mi'raj beli kisah lagi malam Senin tanggal 27 Rajab setahun sebelum Hijriyah. Umur sidin 51 tahun 9. Nah itu ingat akan jujur. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini sangat-sangat mustahil akal kita bisa menerima, karena Allah memang membuat tujuan tersendiri. Isra Mi'raj diantara tujuannya adalah untuk linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan sebagian daripada tanda kebesarannya, sehingga tanda kebesarannya itu dapat dilihat, dapat didengar, tapi tidak bisa dicerna oleh akal, tapi bisa diterima oleh hati. Jarak yang sekian jauh ditempuh Nabi hanya dalam waktu lailan. Lailan itu tafsirnya salatu saat, 3 jam aja. Jam 1 Nabi dibawa Jibril mulai Makkah, jam 1 tulah, jam 4 subuh bulik. Isra Mi'raj itu tengah malam kejadiannya, makanya waktu malam itu jangan dianggap enteng. Apalagi lewat daripada jam 12 malam, apalagi udah mulai jam 2, sepertiga malam yang akhir, itu tempat di mana orang-orang soleh pasti munajat kepada Allah. Mereka munajat, makanya jar guru, bila tengah malam tuh kita kebangun, kalau bisa bawa tahajud. Arti sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah kita sholat isya dan sesudah kita tidur. Tahajud, walaupun tidak tengah malam. Paham gak Pak? Misalnya jam 8 pian isya dari jam 8 misal, lalu pian nonton TV pas teguring, sekalinya setengah 10 tak bangun, pian sudah isya tadi, lalu pian ambil wudhu, lalu pian sembahyang, caranya sembahyang apa? Tahajud, karena pian isya sudah, guring sudah. Paham gak? Walaupun belum tengah malam. Karena belajar tahajud tuh bagus tengah malam, karena memang waktu mustajab doa itu tengah malam. Orang lain guring, kita sembahyang. Orang lain kadada meminta, kita meminta. Jadi sinyalnya tuh lancar, kadada gangguan. Namun orang sama pada pakai wifi, lelet sinyalnya. Ini orangnya guringan, wifi-nya kadada pakai, kita minta shoot langsung direspon. Kayak itu makanya orang soleh pasti tengah malam bangun, mengkawas sembahyang. Mun kada kawan berdoa barang, duduk kayak ditilang pas terbangun jam 2, kada kawas sembahyang, haid kah atau kuler kah? Misalnya duduk kayak ya Allah ya Rabbi mudahan lakas balaki. Ya Allah ya Rabbi macam-macam terserah. Atau jar guru kata kawan juga berdoa, berucap amin amin barang. Misalnya pas kita tak kipek naik kebangun malam, berucap baik kita hati jam 2, berucap baik muntong nih amin amin amin. Kenapa maka amin amin? Jam 2 itu jar guru kita pasti ada orang soleh yang sedang berdoa. Jadi niat kita amin tuh amin akan doa sidin. Nah kayak itu tak. Insya Allah doa orang soleh itu kada datang mengulah kita susah. Cuman kalau kau bener usia orang solehnya minta babini 4,
pas kita maminakan haro boleh. Padahal kita ada diminta memilih empat ya lah, gara-gara maminakan dia amin haro dapat juga ya. Apa nanti minta orang soleh, nah kita minta juga, tapi siap-siap orang soleh itu biasanya minta derajatnya tinggi di hadapan Allah. Berarti kita dapat juga derajat tinggi. Tapi ingat, orang soleh itu derajatnya naik pasti diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah bila mencintai seorang hamba pasti diujinya. Setiap orang jadi wali, ujiannya tidak pernah berhenti. Kalau pertanyaan ini ulun pacah jadi dua, pian pasti menjawab iya sebuting, tidak sebuting. Pasti itu jawaban pian. Hendakkah pian jadi wali? Menjawab. Hendakkah pian jadi wali? Oleh Allah nih, hendak ada? Hendak. Tapi hendaklah pian dapat bala. Adalah padahal orang hendak jadi wali dan dapat bala itu sepaket, tidak bisa dipisah. Nah, kalau pian minta hendak jadi wali, siap-siap diuji. Kalau kada tahan ujian, kada kau jadi wali. Nah, paham lah. Ada kita ini kehendak nyamannya aja. Kehendakku ya Allah, ya aku ini jadi wali di dunia ini, awakku sehat, umur panjang, duit banyak, anak pasian, laki bungas, laki setia, pulang mobil di halaman ada, rumah harap, perumahan di mana-mana, di Makkah ada juga, di perusahaan. Kehendakmu ya Tuhan. Amang kita apakah hendak gembel kita apakah hendak ya lah jadi pak amang kita nih boy kehendak kata mau pang nang kurang kehendak kita umur panjang, awak sehat, duit banyak itu kehendak kita, tapi Allah pastilah mau itu. Belum tentu. Ada orang umurnya panjang, awaknya sehat, duit saja berbirot tidak bisa. Nah nangis ya Jawa. Ada yang umur panjang, duit banyak, garing terus. Alat taluh hari masuk rumah sakit. Alat taluh hari masuk rumah sakit, sholat 4 kali dirujukkan kau lihat mati. Dirujukkan kau lihat 4 kali mati. Mau ke rumah sakit ulin kira-kira mau sampai nikah ulin Pak. Ada anak awak sehat, duitnya banyak, umurnya hendak baik. Hanya sugih 2 bulan mati. Nah, bini warana nyaman lagi hanya. Kata kawai karena kita nih hidup menjalani kehendak Allah, bukan kehendak kita, wai. Itu ingat akan pandiran almarhum Guru Surdi Bahari. Sidin setiap minggu membaca di Masjid Sungai Jingah. Setiap minggu membaca di Kacigir aja dan di tempat yang lain. Kisah tuh itu tuh pasti diputar sini. Kayak apa caranya memahami kehidupan? Kayak apa caranya tetap tak kurihing walaupun banyak misi permasalahan. Jangan dikira orang wali itu nggak ada misi masalah. Jangan dikira di sini aja timah aja nggak ada masalah. Happy nangis lah, nangis saya nangis lah. Ada cerita mbak, jangan kalau boleh. Tadi sisanya nggak ada. Nih bersambut kepala, saling badar kepala ya. Masalahnya banyak benar, mikirakan A, mikirakan B, C, D, banyak benar masalah. Tapi ala boleh hal semua masalah itu ulahan Allah. Dah kembali ke kisah Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu berangkat jam 1 malam, jam 4 subuh balik, cuma 3 jam lah perjalanan itu. Tapi 3 jam ini kalau kita hitung jaraknya jauh benar, dan umur manusia kadang mungkin mencapai perjalanan seperti itu. Dulu Mekah ke Palestina benar berjalan, ngerti lah dayut, galai, gambar benar. Bisa 2 bulan tak, tolak sebulan, bulan sebulan. Dari Baitul Maqdis naik ke atas langit itu ada jaraknya lagi. Kalau wayang ini buai Mekah ke Palestina itu 1.500 km. 1.500 km itu kalau kita bawa mobil, hitung-hitungan mobil jalan, nah kayak di wadah kita itu 25 jam hanya sampai. Bawa mobil dari Mekah ke Palestina 25 jam, tapi kayaknya mau jalan di Arab kada 25 jam Pak.
karena di Arab tuh jalan talaju pada wadah kita, ada macet jalannya gono-gono, pada nangkai wadah kita halus jalannya, selisihan 2 buah aja lapah benar, betajun seekong sabalah, nyar kawatalos sabalah pulang. 25 jam wah ini hanya sampai. Nah Nabi 3 jam aja sampai. Kita bermobil wah ini bermobil 25 jam aja sampai. Bah itu dari Baitul Maqdis naik ke langit itu jaraknya ditulis dalam kitab 180 mil. 1 mil 1,6 kilometer. Kalau 180 mil berarti 288 kilometer. Dari Masjidil Aqsa cagat akan vertikal naik ke atas. Shoot 288 kilo naik ke atas. Sampailah ke pintu gerbang langit pertama. Bila pian kada percaya naiki seorang. Arabang biar pakai pesawat jet. Tapi pastilah dapat lawang langitnya. Ada, karena pintu gerbang langit itu sudah ke alamul malakut, alamnya para malaikat. Nang kada kawan dilihat oleh mata telanjang manusia, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Terus kata riwayat dari langit pertama menuju langit kedua itu 500 tahun. Langitnya 7, berarti 3.500 tahun. Itu hanya tulang loh, belum bulik. Bulik berarti 7.000 tahun. Sampai langit ke-7 aja kalau kita hendak menghitung, berarti perjalanan Nabi itu 7.000 tahun tambah 288 km kali 2 karena bolak-balik, tambah pulang 2 bulan bolak-balik di muka bumi. Ganapakan haji kan lawan Nabi ke Mustawa 8.000 tahunan. Mana ada manusia berjalan 8.000 tahun? Mati tengah jalan. Tapi inilah Allah yang membuat kekasihnya bisa menempuh jarak seperti itu. Jaraknya jauh, jaraknya panjang, tapi diperpendek, dipersingkat oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Allah tuh hendak memanjangi nang handap kawan, mahandap akan nang panjang kawan. Sarana kawan. Ya biar bisa kada melihat nang panjang bahandap. Bisa kada kok? Bisa. Itu tanda kekuasaan ilahi itu. Asalnya Anda mau lihat sedikit memandang. Kekuasaan Allah Ta'ala juga itu. Mau udah tahu? Nah, awalnya aja di mana? Dah nggak pas kawin menurutkin. Mama. Ada hiburannya hari ini. Nah itu boy Isra Mi'raj. Jadi luar biasa benar perjalanan Isra Mi'raj kita. Nah disinilah ibu-ibu kita sadar Allah tuh Maha Kuasa. Amun Allah buai Maha Kuasa, jangan di muka bumi ini bercakah-cakah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan ikam berjalan di muka bumi dengan congkak, sombong, agak, cakah. Bahasa Amerika luar cakah, congkak, cakah. Jangan berjalan di muka bumi ini bercakah-cakah. Kenapa? Innaka lam takhrikal arda. Ikam kada bisa membalah bumi, kada bisa. Walan tablughal jibala tula. Ikam kada bisa meragap gunung. Ada lah orang bisa meragap gunung. Ada. Sekali ragap 2 biji. Lain sudah tuh layau marapnya. Kadada manusia yang bisa membalah bumi, kadada manusia yang kawan maragap gunung pakai tangannya. Jangan sombong ya Tuhan. Ikam kada harap, ikam makhluk, ikam hamba, bapak cakah-cakah. Al-kibriya'u ridai, sombong itu pakaianku ya Tuhan. Jangan dipakai oleh orang lain jadi hamba. Nah makanya dari sini buat kita belajar, ayo belajar Tuhan kita Maha Kuasa. Jangan bersombong-sombong di muka bumi. Namun Tuhan ada memberi kelebihan disyukuri, jangan disombongkan. Ingatlah biar penyebab sombong berapa buting. Ujar Imam Nawawi, min asbabil kibri sab'atun. Sebagian daripada penyebab sombong ada 7. 1, al-ilmu, karena merasa pintar, baik dalam ilmu agama apalagi ilmu dunia. Ilmu agama aja gue bisa sombong orang, merasa diri sekolah agama, pintar agama, bisa sombong.
apalagi nang sekedar hanya pintar ilmu dunia, bisa sombong merasa pintar menganggap orang lain bungol berarti. Nang kedua orang bisa sombong kasratul amal wal ibadah, merasa pembanyaknya ibadat. Sapo jasa kalayanan ini aku aja tengah malam nang berdoa khusyuk nih. Jika kadang aku nang mendoakan terjadi bala pada berlebihan. Merasa inya paharatnya pembanyaknya bisa amal ibadat. Bisa rarai ya orang keluar. Rarai muha langlas muha. Karena aspal tercium aspal tak seenak tercium kekasih, jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Kerajaan ya. Ya Allah. Jangan sombong lah, bungas lah. Pian bungas di kampung buat cara mini mau pian. Ada lagi nang bungas pada pian. Oke lah sakampungan misalnya pian pembungasnya. Pian tanding mau pian lawan Ashanti. Karena harapnya hidung Ashanti lawan hidung pian, pipi Ashanti lawan pipi pian. Tanding ha. Oh 11-12 ya guru aja. Kalau Ashanti itu kan dijawab kada. Oke silahkan. Oke lah kaliber nasional pian bungas. Coba sekarang pian berjalan ke dunia internasional, bawa pian tolak ke Makkah, tanding muhabian lawan Arab Palestina, tanding lawan Arab Mesir, Arab Saudi, bobohan Uzbekistan, tuh kulitnya putih-putih asli, kadada pakai nang pemutih, kadada pakai skincare macam-macam, putih asli, ada pian putihnya hingga muhaja, berbulu coklat. Nyata putihnya buatan ingin muhas ini kan ada krim-krimannya sarana macam anang pakai nang napa supaya muha kata karing apa pakai apa sih namanya itu yang apa Mbak? Sunscreen dasar matahari. Sebelum pakai sunscreen itu apa nang supaya muha ini kada kering? Moisturizer pelembabnya nanti dipasangi dulu pelembabnya lah, set sedikit sini, set sedikit sini, set dah kasai pasangi pula sunscreennya supaya kada kena matahari, kada hangit gitu nah. Namun yang kada pakai itu lalu hangit muha putih sampai di muha sini karena pakai itu taros sekali tabung ke pohon gulu tebu coklat salunya itu kita sudah mun orang Uzbek tuh putihnya bersih berjamur gininya kada hiram dasar asli bawaan mulai dalam malam kan bungas kurang bapak anak sombong jakala lakian tuh merasa ganteng jangan sombong becaramin muha lawan Verel Bramasta. Tahu dong Verel Bramasta kan rambutnya cager ke atas, hidungnya mancung, orangnya tinggi, dadanya kancang, parutnya kimpes. Nah kita kan terbalik, parut kancang, dada kimpes. Bapak anak sombong, bungas urang pada kita. Jangan sombong. Kemudian yang keempat orang bisa sombong almal karena banyak berharta, banyak berduit, sugih. Nah orang sugih ini paling rawan lawan sombong. Merasa panyugihnya, sudah bicara min, biar mang haji ciut. Biar merasa sombong, tetap sugih haji ciut, sugih pian. Nah, menyepian artinya merasa sugih, dapatnya haji ciut. Nah, pian haji liut. Nah tahu apa mana diisi dirnya? Ada nang sugih, ada lagi nang sugih pada nonton. Jangan sombong gitu. Sugih sombong masih tamakan nih kan? Nang parah nih miskin sombong. Sudah miskin, berduit kada, sembahyang parah. Sekali ditagur orang, jero sembahyang, jangan nagur aku aja, mati kada sokobor juga aja. Oh mas, saking cakahnya muka ini. Jangan memberi anakku baju aja, kayak aku kata kawan mukarakan aja. Padahal dasar kata kawan mukarakan. Tapi pas ada orang yang memberi, tidak ditimpasnya. Ada loh orang kayak gitu. Ada. Pas di pengantinan bemumulan ya hari duduk aroh pengantin, jaga pengantinnya hari Ahad, duduk arohnya hari Sabtu lah. Nah bemasak-masak ini yang di kampung tuh kayak rajin gue. Lalu menyiangi iwak loh orang di kampung namanya menyiangi iwak.
Jadi jar kawan pas menatap kepalanya, mana yo kepala iwak di sini tadi jar. Jangan yang berakolah ngambil jar. Langsung tersinggung orang miskin tadi. Nyata orang miskin sombong tuh itu terlalu perasaan. Padahal orang tuh bertakon, mana yo kepala iwak di sini. Ikam jangan yang berakol aja. Mentang-mentang aku miskin gitu udah mau ambil kepala iwak. Langsung nyahut kayak itu, orang sombong kayak itu. Tapi sekali bulik 3 kepala iwak bawanya. Pandiri ya aja Pak. Orang-orang miskin sombong di dunia sakit mati masuk neraka. Itu ngarannya imbah tadadar tagulung ya wadi dadar wadi 2 kali sakit. Beribadah ilmu banyak ibadah kabungasan harta 5 nasab. Karena nasab keturunan ini aku nih anak kiai besar, aku nih anak pejabat tinggi, aku nih anak tokoh Banua itu dan ini bisa sombong. Kemudian orang bisa sombong karena al-quwah kekuatan, merasa penjagaunya gue di Banua, tacut Banua, ke pasar atau pada bisa bayar, apa aja diambilnya orang tuh nagih, dapatnya nukar gorengan ditagih oleh tukang gorengan. Bayar ya kamu gorengan 20 biji 40.000 karena 2.000 sebiji. Itu kan tahuan aku kan ini tacut Banua ini tahan gental, tahan timpas, tahan suduk, tahan sinsuk, ada tahan puasa. Biasanya sepaket itu menggental pohon bulu di hadapan menggental tangan masih kayak kemana lagi jatuh kan gorengan kada peduli bayar hanya membalik bakwan pakai tangan sambil manyangan pakai tangan, kada pakai sisirok rincing pakai tangan utang puas kalau pakai minyak lama bayar kan ada lah di tahun gorengan bila kada minyak lama itu tumpahi kayak kan ikam tahan karena suduh aja kuku gue minyak lama pasti lato paksa bayar gue makanya hidup tuh jangan di atas langit masih ada. Yang ketujuh, orang bisa sombong kasratul ittiba, banyak pengikut. Jaga tuan guru, banyak bisi anak murid. Setiap pengajian muridnya ribuan yang hadir, itu rawan dengan kesombongan. Bahkan kadang-kadang bila sudahnya karena penyakit sombong mahina atau lawan guru lain. Jamu guru lain pengajian paling berempat berlima, nandang hari coba seorang, ribuan yang hadir. Bisa sombong Pak. Jangan kira tuan guru kada bisa sombong, tuan guru itu lain malaikat. Inya gin bisa berusaha, sidin gin bisa berusaha. Jangan pengen mengira tuan guru itu sesuci malaikat kada. Sidin manusia biasa, mau sombong dia hingga belum hati. Mengguru fulan tuh jar paling berempat berlima muridnya jar, nambah 4 tuh kan kada ada nawarasnya. Saya kong tutulian, saya kong bijak, saya kong balikin obat nyamuk, saya kong micik HP, dede itu mendengarinya. Coba murid kau jar tuh ribuan hadir, bisa sombong gue. Kiai banyak misi santri di pesantren bisa sombong. YouTuber banyak misi subscriber bisa sombong. TikToker banyak misi follower bisa sombong. Ini banyak pengikut, banyak muhibbin, banyak pecinta bisa sombong. Katakan tuh ya, hati-hati bukan berarti orang banyak misi murid itu pasti hatinya tuh bersih, sudah belum tentu. Pas inya mulai banyak bisi murid, hatinya tuh dihinggapi sombong bisa. Pas tangannya diciumi orang terus, tangannya diciumi orang bisa sombong. Mencium juga kalau kata lahannya on tangan tuh aja. Makanya hati-hati biar orang jadi orang alim tuh katanya nyaman nampak. Maatur hati supaya kada sombong, kada congkak lawan orang tuh kayak apa tuh lapar gitu. Semakin besar derajat si tuan guru itu, makin berpotensi besar kesombongannya. Itu disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Maratibul Ubudiyah. Jadi pun Allah Maha Kuasa, janganlah kita sombong di muka bumi ini. Ngatakan buai kemana-mana di dalam parut tuh bawa tahi. Katakan ya, bunga kayak apa aja biar parut tuh isinya tahi. Nah, mana ada kesombongan? Coba Tuhan membuka kulit kita nih. Siapa akun bakawan? Tidak ada akunnya bakawan lagi. Tapi Tuhan menutupi itu semua sehingga kita ini mudah berteman, mudah bergaul. Nah, kemudian ketika Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa, maka janganlah pernah hidup ini berputus asa.
Kita sabarataan ada berisi masalah, tapi jangan putus asa, apalagi hendak bunuh diri. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Itu judulnya apa tak? Judulnya itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu Fata Morgana lah judulnya. Rika Rahim ada bunuh diri ini. Untung ada rumah iramanya lama tangan ya Allah. Jangan aja Rika Rahim bunuh diri. Putus asa Rika Rahim itu sudah apa bahasa depresi berat kah orang wanita? Depresi berat Rika Rahim untung rumah irama datang. Oh, tepat waktu rumah irama datang. Jangan tidak ranjah diranjah rel diranjah kereta api Rika Rahim untuk rumah irama datang. Membawa pakai trial. Film Roma Irama, Fata Morgana judulnya. Hidup ini jangan putus asa, masalah kedua pasti ada. Orang bujang bisi masalah, hendak kawin. Orang bujang itu dikiranya kawin tuh nyaman. Dikiranya orang kawin itu nyaman, padahal kan dak. Ajar Sayyidina Ali an-nikahu farahuhu syahar wa husnuhu tulud dahar. Nikah itu nyamannya sebulan, tapi sedihnya sepanjang tahun. Coba biar sudah kawin, banyak sedih kan banyak nyaman kan? Yang rame-ramenya tuh pas indah betatai di pelaminan, sebulan, 2 bulan, 100 hari masa kerja, itu paling rame. Masa-masa berbulan madu, sisanya berbulan pahit. Ada lagi berbulan madu nama manis, ada lagi madunya pahit sudah. Banyak kena bakal lahir, ada masalah, terus ada masalah. Semuanya kita bisi masalah, kadang bibinian, bisi laki, nang kada baik. Sudahlah lakinya katuju main judi, banyak buan bolak mabok tiap malam, lon bini panamparan, sakit kayak hati bini. Tapi apalah daya, rasa masing hendak bertahan membina rumah tangga. Sabar, itu apa masalahnya? Sebaliknya ada juga lelakian nang dimamai oleh bini tiap hari. Tiada hari tanpa dimamai bini, karena bininya memang mamamayan. Bamasak bamamai, nyanga iwak bamamai, basa sapo bamamai, balap lantai bamamai, mbah itu batat apas bamamai, badadadai bamamai, masukkan kendaraan ke rumah bamamai, nurunakan kendaraan bamamai, sepanjang jalan bamamai, balik lagi ke rumah bamamai, naik ke atas ranjang beranai. Jangan bamamai beranai. Bamamai itu mau jadi anak. Bamamai terus. Jadi lakinya di mamai anak. Sinto kayak sibut bapais. Sian laki gue. Itulah kenapa angka kematian laki-laki lebih banyak daripada wanita. Akhir zaman kata Rasulullah, jumlah binian mendominasi di dunia ini daripada lelakian. Tak banyak binian wah ini pada lakian. Apalagi wah ini di negara Latvia, di negara Eropa. Itu bibiniannya sampai kekurangan lakian. Jadi bibinian nan jahat-jahat itu buahnya menyiwa lalakian bisa mengawani guring. Itu di Latvia sana. Jadi jerulun madahi lalakian nabi ada tapi payung di sini berpindah nih. Banyak binian nganggur hendak angkat kesakali manggil enggak apa-apa. Bapak bunga surahnya. Nang matanya biru, rambutnya asli, kuningnya mau berketurunan ya. Iyalah, tapi Islam makan dulu orangnya mahakon ke situ atau ambil bini. Ada wadah kita ini kan kelihatan juga sudah tak banyak binian pada lakian. Akhir zaman tak banyak binian pada lakian. Karena pajar jadi lakian tuh dikit. Nah, di salah satu penyebabnya lakian tuh gue umurnya handap-handap. Kenapa jadi handap? Rancak dimamai bini, disariki, ditekan, dimuntungi, diabuti, macam-macam dicemburui, difitnah, dituduh, sakit tahu kan? Ada yang mana itu sakitnya tuh di sini. Katanya nyaman, gue jadi lelakian berat tanggung jawab kami. Subuh kami bahasa subuh kepikir cari akan pian duit. Kamarian kami bulik, lapah awak.
Di luar tuh masalah kadang-kadang 10, harapan kami datang ke rumah masalah tuh jadi 5, tapi kadang pas kami naik ke rumah masalahnya jadi 15. Gara-gara bini mana baik, dimamai, dimuntungi, diucapi, difitnah, dicemburui, dituduh, macam-macam ya. Sedangkan bibinian mengaku kami nanti solimi. Selama rumah tangga ini kami tuh sakit hati guru kami ini orang yang paling terzalimi. Stop ucapan Anda dari sekarang, karena itu bertolak belakang dengan realita yang terjadi di lapangan. Justru kami laki-laki yang paling banyak mengalah dengan biar sebenarnya. Kalaulah tidak karena sayang dan cinta kami kepada kalian, sudah kami tinggalkan ke lain hati. Itu kebanyakan lalakian. Kenapa lakian maka hendak umur nih banyak pikiran, buka ke kepala putih rambut berubah, buka ke awak stroke sedih gara-gara mikirkan bini aja lah. Nah makanya gue pintu bersyukur, untung ada laki, disyukuri diisi laki, jangan nang hendak kufur lawan laki. Itu Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj berjalan Nabi melihat ke neraka. Ya Nabi wara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Yang paling banyak di neraka tuh bibinian. Kenapa? Penyebabnya yakfurnal ashir, kufur dengan laki. Nabi itu menggambarkan kalau dalam setahun 360 hari, 359 hari laki berbuat baik, sehari laki berbuat kada baik, binian tuh wani mau capai laki kayaknya. Dasar laki kada pintar, kada suah baik lalu lawan bini. Selama ini aku sakit hati terus. 359 kada dihitungnya. Sehari-hari itu aja salah, semua kebaikan laki nol di mata bini. Maka binian seperti ini berhak masuk ke dalam neraka. Ingatakan buai, pian itu menghancurkan amal ibadah pian nyaman, tapi pian mencari pahala nyaman juga. Bila pian tuh sawat mau capai laki kayak tadi, ulun ini kita pernah bahagia orang pian. Selama ini ulun menderita. Tuh ingatakan laki memberi makan di pian, laki mengeluarkan baju. Kenapa pian ucap kayak itu? Mana tanda terima kasih pian lawan laki? Hah? Mana? Jujur itu. Tanda terima kasih pian lawan laki mana? Kok laki diucapi seperti itu? Apakah Anda tidak bisa menakar bagaimana perasaan hati seorang lelaki? Apakah Anda tidak menghargai? Seorang lelaki itu berat tanggung jawabnya. Kenapa sih? Iya orang Banjar itu gitu loh, Banjar kita asal lucu lah. Kenapa sih? Jadi asa kayak jadi cari yang melihat lebay benarnya. Ada bangun lebay cuman kayak apa ya? Ya kayak itu lah sudah ya. Jangan di acting akan tuh ya kayak itu lah sudah bahasanya kayak itu. Bini bisa kayak itu. Bagus juga gue belajar acting tuh lah. Jadi kok main film gitu lah. Di film Kuyang kayak para ketayangnya 29 Januari di seluruh bioskop se-Indonesia itu. Jangan lupa Anda tontonlah sebelum tiketnya habis. Pemainnya dari sini gue. Jadi ada yang mengomen Tuan Guru itu jarang sudah 4 main film jarang ada paras lagi jarang. Umat dalam hatiku, aku main film peranku jurang kada jauh daripada aslinya. Artinya mana aku di dunia nyata jadi ustadz, di sana gitu aku kira jadi itu juga. Kada mungkin dong aku lakinya kuyang. Masa aku Tuan Guru biniku jadi kuyang? Hancur derajat Tuan Guru. Itu aja mikirakan jadi dosa. Gini banyak ngomen orang macam-macam. Orang cari pengalaman bener ya, kayak apa rasanya main film kan kayak itu. Uyung sekalinya gue, uyung. Actingnya seperti ini guru, ini. Mimik wajahnya harus seperti ini. Bila sudah kakak, bahasan. Kamera action. 1, 2, 3. Langsung menyala kameranya. Lapah lo main film lo, lapah kanyaman ceramahnya sekarang hendak gaya aja tingkah kawa. Film ini ada kawa, ada skenario nya sudah. Cari pengalaman bener ya supaya hidup itu banyak pengalaman gue. Biar umur anom tapi banyak makan uyah. Itu tanah kita kehendak gitu.
Jadi munnya misalnya kita mati anom kada apa-apa lagi, pengalaman sudah banyak, minta tahu ya biasanya gue orang Bangaran Muhammad Yanur itu umurnya kada panjang, biasanya handap karena disebutkan dalam kitab fa inna arba'in wa salah ila sitin. Amun si ngaran Mbah Muhammad Yanur itu kawaman nambus umurnya 40 mau jadi orang tua sampai 60 lebih bahkan, tapi bila ia kada kawaman nambus 40 bisa mati sebelum 40. 23 April 2026 umur ulun 34, berarti hanya ada sisa 6 tahun lagi. Jadi kalau kita bilang tahajud anomnya kurian mati, jangan tahajud lagi lah, jangan tahajud. Kalau parasa kok mati anom pengakuan parasa karena uban banyak benar di kepala benar. Mana kisahnya tadi ya? Ujian lah, dapat ujian. Kadang kawapian macam-macam ujian banyak benar. Jadi walaupun masalah seberat apa aja, Tuhan kita maha kuasa. Dah, sedikit lagi. Kemudian waktu Isra Mi'raj itu Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam keadaan manusia. Di antaranya Nabi melihat ada orang-orang yang kukunya diganti dengan tembaga. Wa marra ala qaumin, Nabi melewati satu kelompok manusia. Lahum aghfarun min nuhasin, mereka memiliki kuku daripada tembaga. Yahmushuna biha wujuhahum wa sudurahum, mereka mengarukut, artinya mengarukut, mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sampai sobek, sampai hancur, berdarahan. Itu dicakar-cakarnya pakai kuku daripada tembaga. Ketika Nabi melihat itu, Nabi berucap, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Qala Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Mereka itu adalah orang yang senang memakan bangkai saudaranya sendiri. Arti memakan bangkai berarti orang ini menggawi gosip, gibah, amalannya katujuan nyambati orang. Wa yaq'una fi a'radihim, dan menjatuhkan harga diri orang lain. Wah, ini banyak maka itu untuk hobi nyambati orang tanpa berpikir aib diri sendiri. Harusnya orang nambah akal itu kada mau nyambati orang tapi memikirkan dosa mungkin banyak, apa aku mau urusi orang. Tapi kada, manusia ini kada kayak itu. Kebanyakan manusia ketujuh menggibah, ketujuh gosip, ketujuh nyambati orang. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Gajah hingga mata udah melihat, samut seberang laut melihat gue halus kesalahan orang, ketujuh menyembati ke situ kamari, tapi kenal kekurangan seorang dan dosa seorang kada sing sadar. Itu kebanyakan manusia. Pian jangan kayak itu. Mun pian disambati orang marah, tapi kalau pian menyambati orang jangan. Kambit untung pian, paham lah kambit, jahit dikambit di orang keluar. Nah dijahit untung pian, jangan banyak pandir. Hada zaman sukut, ini zaman banyak berdiam. Waluzumul buyut, banyak diam di rumah, jangan tapi keluar. Maksudnya jangan tapi berkawan, biar di rumah sama WA 10 bisi grup, sebutin grupnya 999 anggotanya. Kakang HP ini tuh sekali masuk, itu tetap berkawan karenanya. Jadi zaman kurangi bepandir jangan tapi nyambati orang. Kalau orang menyambati kita marah. Kita hidup di dunia ini kada pernah lepas daripada 3. Kata Sayyidina Habib Hasan bin Ahmad Baharud, 3 ini pasti dialami manusia. 1, setiap yang hidup pasti akan mati. Pasti mati kada? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bukan kalayan, orang kalua, wih menyari, sampai sekalinya. Ya sudah orang kalua mati banyak.
ada apa ulun di gue santai aja anom ke Tuhan apa Israel hari ini kan memilih asih ya akor aja kamu cabut Israel hari ini cabut siapa takutan tapi kadang mungkin Israel hari ini cabut mungkin karena ulun lahir hari Kamis ulun lahir hari Kamis berarti mungkin matinya ulun hari Kamis atau hari Rabu atau hari Jumat hari Senin santai ya atau kebiasaan mau aja Pak juga Israel karena mengambilnya hari ini Bapak tapi jangan orang mati itu kan dijawab pada hari lahirnya nyatakan ya mama abad pian tuh dari parah masuk ICU bahkan hadangi aja lihat di KTP sini tanggal berapa lahir cek di Google lahirnya hari apa mati kan dijawab pada itu ulun lahir Kamis nyatakan ya kena bila ulun mati itu antara 3 mungkin ada Rabu Kamis Jumat antara 3 tidak nyatakan itu hari papatir di orang Tuhan nyatakan biar hari lahir hari apa siapa yang lahir hari Selasa siapa hari ini hari Athena hari Senin hari ini nah hati-hati ya bisa juga hari ini mau juga ke Selasa matinya nah setiap yang hidup pasti akan mati nah kedua orang hidup ini kadang pernah lepas daripada ujian Allah setiap yang ada sudah lahir nih pasti sedang menjalani ujiannya masing-masing ada yang diuji dengan kekayaan, kemiskinan, kepintaran, kebodohan sakit, sehat, bahagia, sedih, susah, senang ujian berada semuanya itu ujian tapi ada yang nyaman, ada yang kada semuanya ujian tapi pada putingnya, ujungnya akankah si kaya apa ya sambungannya tuh bisakah si kaya mengendalikan hawa nafsunya berimankah dia di dalam apa yo asal ada tapi ingat nah yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri yang kaya janganlah bangga jangan membusungkan dada ujungnya apa derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya itu karena takwa kayaknya tapi sebenarnya kita nih diuji semuaan diuji penceramah diuji semuanya diuji berdiri lapah itu ujian insan penceramah betisnya sudah mulai nyut-nyut itu ujian insan penceramah artinya barang sudah sampai itu semuanya ada ujian nah kemudian yang ketiga manusia ini selama hidup tidak akan pernah sunyi daripada omongan orang lain pasti ada namanya berarti kita siapapun kita apapun profesi kita dan jabatan kita dimanapun kita berada tidak akan pernah sunyi daripada mulut orang lain yang akan menggosip kita tidak akan pernah sunyi alim sampai urang bungol mungkinnya sugih sampai urang kada berduit bang sampai urang sehat sampai urang panggaringan bang sampai urang kada nang ranainya ada balaki sampai urang balaki pulang sampai urang umay kecepatan balaki kalau gua mungkin ngalih karena gua anak salah pulang kalau badan kawin umat salah bersabut barang ya macam disambati mati laki sambati orang juga camuk janda nih jadi pas sudah inya belaki iya amnya kalah membujang dapatnya janda ini jurang janda semakin terdepan jurangnya sing laki-lakian inya sambati orang juga laki pertama mati, yang kedua sarak, yang ketiga mati, yang keempat sarak, yang kelima mati, yang keenam sarak. Laki tarusinya jodohnya memang banyak sampai di orang tuh. Orinya aja nang laki. Kenapa ya laki yang tuh orang hendak beninya? Kenapa kan hendak menakut? Turunnya ngucap kayak itu. Karena orang masing-masing bisa takdir. Pian takdirnya memang belaki sekali, ya sudah. Adanya belaki 7. Rezekinya cila habis dirasainya kepala kauman, kepala karuan, kepala patin, kepala baung, naga 7 pula cingan
Bukan bos berarti. Ujian itu siapa hadap lagi tujuh tapi ngaran Allah mau lahakan ini menjalani lalakian kayak itu juga ada lalakian yang setia mulai kawin sampai mati bersama ada syukur bisi laki naga itu tapi ada juga bisi laki naga setia tahu-tahu di tengah jalan diduakannya biar kawin dinya situ bahkan kawin misalnya entah berkada entah kada laki itu potongannya macam-macam ada yang bisa prinsip minta maaf lebih baik daripada minta izin karena izinnya kadang keluar sampai hari kiamat kadang kawah takdir yang itu ya Pak ada lelaki yang los harus bila berbini sarap bila berbini sarap bila berbini sarap ada bukan ini hendak sing bini-bini dan mempermainkan pernikahan memang takdirnya kayak itu paham ya kawalan untuk biar tuh berenai jangan nyebut orang apa tak dengar orang apa berenai aja Bang melihat orang inya kawin kada apa-apa yang pentingnya jangan berzina kan kayak itu harus ini kada tahulah berenai hanya subuh tahulah banyak saya kok mulai ada tuh panas pasaran kita sudah betul itu nah tuh nang saudara situ ada kalau janda nabi nagatau hanya belaki pula aleh aja saya kok orang mana kepanjang kisah udah nggak dengar aja nah hanya dia kurang tuh orang nah ada orang keluar kamu lalu udah nggak dengar aja orang keluar aja para kuliah situ rumahnya aja ileh aja sakonya kuliah tuh aja udah kan lo koleh aja mulai namanya ije sih kok cucok aja saya kamu juga aku muar juga gurunya ngentu aja karena bila baca ramah juga sih di video dibaca apa-apa udah baca ramah kayak kok mau bahanu aja cuman orang menatak di TikTok lalu viral sampai diurangan bila baca ramah aja kisah gini terus dan kayak itu juga dari mulai mukaan sampai kehabisan jangan dong menuduh aku taruh sakit taruh kah adanya nyaman tak disambat di nah makar pas ada siapa aja punya nyambat di aku tapi lumayan lah pahala diulahkan orang ya Allah orang menyembati pahala kita itu kada pernah luput gue daripada sambatan orang Nabi Muhammad disambati orang apalagi waktu Nabi kisahkan Isra Mi'raj sini jangan Nabi kumpul aku hendak kisah aku malam tadi dibawa mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa naik ke langit bulik malam itu juga umat orang ngembah ngaran Nabi Muhammad majnun Muhammad gila macam-macam sambati orang gue Nabi Muhammad sambati orang apalagi kita di siapa oh Andika siapa Andika jadi mohon pian tuh disambati orang berenai biarkan mulutnya berbusa ngomongin pian apa sih pedulinya pian dengan mereka kan mereka bikinkan pahala untuk kita jangan marah kamu taros kan ada sih di TikTok ulun gue jujur aja ulun kan ada bisi media sosial bisi TikTok kan ada Instagram kan ada bisi nang Facebook kan ada pribadi ulun kan ada mau YouTube nih paling mas streaming ini aja nama lek karena di TikTok ada masjid nih juga pelakunya tuh tatak karena ditatakannya andanya di TikTok andanya di mana ulun kan ada bisi ulun gue awal bisi jangannya ulun tuh lah bisi TikTok sako kadang TikTok kan TikTok aja dibuka tapi kan ulun kan busy jadi enjoy aja nah ulun di WA sebuting bila perlu chat bila anu telepon selesai ada macam-macam Pak harga itu buat tapi ya itu lah sudah tak kawan sabar ya ulun ini gue kepanasan tuh tapi anu nang dihiga ada paham jangan diambil kan udah tisu tadi sudah ya selamat diambil nah dinto jadi Nabi itu ketemu malam itu melihat siksaan bagi para penggosip dan orang yang ketujuh menjatuhkan harga diri orang
Akhirnya Nabi buaya naik ke langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, dua bertemu Nabi Yahya, Nabi Isa, tiga bertemu dengan Nabi Yusuf, empat bertemu Nabi Idris, lima bertemu Nabi Harun, enam bertemu Nabi Musa, tujuh bertemu Nabi Ibrahim. Naik sampai ke mustawa. Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Siapa ingin bahagia, ingin tenang, ingin senang, rizki berlimpah ruah, sholat 5 waktu dijaga. Perbaiki sholat Anda, pasti Allah perbaiki kehidupan Anda. Akhirnya Nabi terima sholat, sudah balik. Nabi langit turun, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, turun ke Masjidil Aqsa. Naik Nabi ke atas buruk, diantar sampai ke Makkah. Pulihlah Rasulullah ke kampung halaman sini. Ujar almarhum guru Danau, bila pakai kisah Isra Mi'raj itu sampai akan Nabi pulih. Nah, jangan tanpa malam di langit, karena nabinya sudah pulih. Pulihlah saudara. Nah, buat anak pulih juga. Gitu sini ya, nanti sampaikan. Minta maaf kalau ada salah, ada hilaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa bertemu lagi bulan Rajab tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat afiat, qabul hajat, hidup berkah, anak cucu kita salihin salihah, sabarataan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.